Selamat datang masyarakat, kembali lagi di Unigoro Podcast Talk. Nah gitu ya teman-teman, mulai dari pertemuan ini kalau saya bilang Unigoro Podcast, jawabannya Talk. Oke. Minggu lalu kami kan take two, terus menyampaikan ada beberapa hal soal inovasi yang dimiliki oleh Unigoro. Nah, inovasi yang akhir-akhir ini muncul adalah Unigoro Excellent Service. Nah, ini baru sekali ini. Pada hari ini kita akan berbicara soal itu, Unigoro Excellent Service. Pada 4 orang dari member Unigoro Excellent Service. Jadi mereka akan semacam mungkin bisa disebut soft launching kali ya. Jadi apa itu Unigoro Excellent Service? Apakah ini sama dengan customer service atau service AC? Wah, garing ya, gak apa-apa lah. Nah, talk. Oke, pada kesempatan kali ini saya, tuan rumah Unigoro Podcast, Muhammad Baru Thohir, bersama dengan 4 orang narasumber. Saya bagi menjadi 2 biar tidak gerudukan. Jadi nanti kalau berempat, ya nanti di frame berlima. Jadi kita bagi-bagi biar di frame bertiga aja. Saya di sini dengan satu, Mbak Elika. Halo. Nah, ini Elika. Yang kedua adalah Sofio. Nah, mungkin yang pertama sebelum kita masuk ke menu utama soal apa itu UAS dan seterusnya, saya coba dulu. Minta teman-teman ini perkenalan ya. Perkenalan singkat aja. Tidak usah ngomongkan makanan favorit, minuman favorit. Hobi tapi Pak. Gak boleh. Dikit aja. Satu-satu ya. Ya, okay. Jadi perkenalan dulu. Mungkin ada beberapa di antara teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu yang menonton podcast ini tidak tahu siapa ini, dan biar tahu juga kalau besok-besok menjadi bagian dari yang dilayani. Wah, bahasanya yang dilayani oleh UES. Gitu. Masuk. Yang dilayani oleh UES. Betul. Pertama, okay. Sofio dulu. Perkenalkan, nama aku Sofia Aldenia, biasa dipanggil Alda. Sofia, Pak. Maaf, Sofia. Kok tadi briefingnya Sofia? Iya, maaf Sofia. Iya. Alda. Iya, Sofio. Oke, dari mana asalnya? Asli Bojonegoro. Baru ya? Baru, Pak. Oke, jadi teman-teman, mungkin dari teman-teman masa Unigoro juga yang masih belum akrab dengan wajah ini. Nah, ini di pause dulu, di zoom. Nah, ini mukanya ya. Jadi di pause dulu, di zoom. Ini namanya Sofia. Jadi bisa teman-teman temui di pintu masuk rektorat jalur depan. Nah, tidak jalur belakang. Oke, ini Sofia dari Bojonegoro. Yang kedua, silakan. Siapa yang namanya ini? Halo teman-teman Unigoro semua, mungkin sudah agak yang familiar lah dengan saya, terutama di mahasiswa Fakultas Ekonomi. Biasa dipanggil saya Elika. Oh. Apa ya tepuk tangan ya? Kenapa? Oke, suaranya gimana teman-teman? Empuk ya? Suaranya empuk, merdu. Wah, itu berarti itu suara-suara yang akan menemani Bapak Ibu selama proses UES. Oke, kita langsung masuk aja ke pertanyaan yang pertama. Ini pertanyaannya seperti dosen memberikan kuis ke mahasiswa. Ya, siap-siap ya. Pertanyaan pertama, silakan berikan nama dan NIM dulu. Biar kuis. Yang pertama adalah apa itu UES? Langsung aja. Apa sih UES itu, Pak? Apa kira-kira ini UES ya? Mungkin ini sedikit terobosan bagi Unigoro yang dimulai di tahun kemarin, terutama mahasiswa 2022 sudah tidak asing dengan istilah UES ini atau Unigoro Excellent Service. Kita memberikan sebutan UES itu seperti halnya penyedia informasi berupa pelayanan terkait dengan perkuliahan di Unigoro itu seperti apa ya, nanti di dalamnya itu terdapat informasi yang sangat banyak banget gitu. Jadi ini adalah tempat agar orang-orang yang di luar Unigoro untuk bisa tahu Unigoro, menggali informasi lebih jauh, begitu ya? Betul. Fokusnya memang hanya untuk eksternal atau mahasiswa kita juga boleh akses? Boleh. Jadi semuanya ini boleh diakses, mulai dari mahasiswa baru, kemudian mahasiswanya atau calon orang tua yang mau mendaftarkan anaknya itu untuk jadi mahasiswa Unigoro itu semua pokoknya bisa.
Oke. Semua kalangan masuk dalam sasaran UAS ini. Sasaran UAS. Jadi tidak hanya orang tua wali calon mahasiswa, tidak hanya calon mahasiswa, tapi mahasiswa kita juga bisa. Bisa mendapatkan layanan ini ya. Berarti UAS ini bisa dibilang kayak jasa layanan. Betul. Atau gimana bentuknya? Ini tuh lembaga, tim bola atau seperti apa ini? Jadi kami ini kayak customer service gitu Pak. Customer service? Customer service-nya Unigoro gitu Pak. Jadi kalau semua hal yang mau ditanyakan tentang Unigoro tuh bisa langsung ditanyakan di US ini. 24 jam? Iya nggak dong Pak, jam kerja aja. Jam kerja aja. Nah, jam operasinya, jam operasi US ini dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 8 sampai jam 3. Jam 8 sampai jam 3. Gimana caranya biar mahasiswa ini bisa mengakses US? Layanan kami itu atau kontak person ya ada yang bisa melayani teman-teman atau bertanya tentang hal apapun terkait di Unigoro itu bisa teman-teman akses melalui web di Unigoro ataupun media sosial semua yang ada di Unigoro, mulai dari Facebook, Instagram ataupun bisa melalui YouTube channel di Unigoro juga. Ini ada ininya nggak? Ada informasi kontak person? Maksudnya gini, mungkin teman-teman juga pernah dengar beberapa minggu lalu ada mahasiswa yang melapor nyaris ketipu atau saya juga nggak tahu, mungkin sudah ketipu atau gimana. Jadi karena dihubungi oleh nomor anonim dan mengatasnamakan itu dari Unigoro. Nah, apakah US ini juga mengantongi nomor resmi? Sehingga kalau teman-teman mahasiswa mau menghubungi ya di sini aja, jangan di yang lain. Betul. Jadi saya rasa teman-teman mahasiswa sudah sangat pintar sekali untuk menyaring beberapa informasi yang memang resmi dikeluarkan oleh Unigoro, terutama melalui kayak nomor WA ataupun media sosial lain. Terutama kami di tim US ini ada satu nomor teman-teman yang perlu dicatat adalah nomor yang sudah centang hijau. Kenapa ini begini nih? Biar ada nomornya Pak, biar ada nomornya. Nomornya di sini. Tolong diedit nomornya di sini ya. Oke. Nomornya berapa? Bisa dilihat di layar kaca teman-teman. 08. Coba didikte teman-teman. 0821 bla 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 belakangnya 93 kali kemudian ada kosong. Oke. Itu pokoknya yang centang hijau Pak. Centang hijau. Tulisannya Unigoro centang hijau. Kalau nggak ada centang hijau berarti Oke, ya. Itu nomornya ada di bio IG. Iya, jadi bisa diakses di Instagram, di webnya itu sudah ada nomornya. Oke, berarti di IG juga ada, di web juga ada. Betul. Gini, sebenarnya web Unigoro, terus Instagram, Facebook itu kan juga media informasi ya. Betul. Dari Unigoro. Apa sih bedanya? Apa bedanya atau perbedaan peran antara sosial media milik Unigoro dengan US ini? Menarik sekali. Ini bisa jadi penyalur informasi, perbedaan mulai dari media sosial yang menjadi wadah untuk Unigoro menyampaikan beberapa informasi. Kemudian kok ada US? Kemudian apa bedanya? Nah, gimana Mbak Sof? Apa ini? Sudah pembuka hasilnya dikasihkan ke saya ya kan, lumayan ya. Lumayan oper bola ya. Saya bisa. Betul. Jadi sebenarnya kalau untuk informasi sebenarnya juga sudah ada di web dan di Instagram Pak. Cuman kalau untuk US itu kan bisa lebih spesifik gitu pertanyaannya dan ya lebih cepat, tepat dan satset gitu loh Pak. Gitu. Kan kadang kan ada pertanyaan yang beranak gitu kan Pak, dan itu kan tidak didapatkan di web gitu, semisal terus kita bisa langsung tanya di US. Jadi kita gitu, seperti Pak. halnya kayak penjelas dari informasi yang sudah disediakan atau ditampilkan melalui media sosial di Unigoro. Betul. Berarti US ini apakah hanya bisa diakses lewat WhatsApp tadi, atau ada Zoom, atau bahkan ada ketemuan langsung atau gimana? Menarik sekali. Bagus. Bagus. Menarik sekali. Cocok ya. Pertanyaannya cocok sekali. Monggo dijawab, Mbak Elika. Monggo dijawab. Oke. Selain kita menyediakan layanan melalui nomor di WhatsApp, terutama yang sudah centang hijau, kita juga melayani pelayanan melalui via Zoom. Teman-teman, ini perlu diingat. Mungkin bagi mahasiswa yang mau bergabung ataupun calon mahasiswa ataupun calon wali atau orang tua dari calon mahasiswa itu bisa bergabung
Nah, dari teman-teman nanti bergabung itu ada salah satu hal positifnya, terutama terkait informasi yang teman-teman gali. Tetapi juga ada ketika teman-teman bergabung akan ada pemberian kuota untuk bergabung dalam via Zoom tersebut. Berapa ratus giga ini? Wah, kalau itu bisa jadi rahasia kita ya kak. Iya. Tapi yang pasti ada kuota. Kalau misalnya ingin menghubungi Unigoro via US itu nanti akan ada kuota ya bagi para peserta US. Bisa menemui secara offline nggak US ini atau hanya online aja? Ini perlu diperjelas ini. Siapa yang bersedia secara offline? Sebenarnya kalau secara offline kan langsung saja Pak di kalau misalnya dia mau tanya di fakultasnya ya bisa di fakultasnya, bisa juga di gedung rektoratnya. Tapi kan untuk memudahkan gitu Pak, ini lewat WhatsApp. Jadi bisa di rumah aja gitu Pak. Bisa di rumah aja. Oke. Yang bertanya itu tanpa perlu berkunjung ke Unigoro atau bahkan kalau mau ke jalan-jalan ke Unigoro bisa didampingi oleh ya kak? Bisa. Itu kan mempermudah bagi teman-teman yang ingin bertanya lewat atau tanpa keluar rumah juga bisa gitu. Oke. Berarti ini ya, memang prioritas saat ini US itu dilayani via Zoom. Sama WhatsApp. Oke. Pertemuan via Zoom itu reguler atau asal ada tanya langsung dibuatkan Zoom atau gimana? Gimana Pak Saf? Jadi kalau lewat Zoom itu sudah ada jadwalnya Pak, setiap hari Senin. Jam berapa Mbak Elika? Jam 10 setiap hari Senin jam 10. Itu sama kayak tadi ya, tidak hanya soal calon orang tua wali, tapi siapa aja yang misalnya pengen, jadi nanti dikolektifkan di hari Senin itu dibuatkan Zoom. Tapi saya coba simpulkan dikit. Tapi kalau misalnya butuh informasi cepat, chat saja di WhatsApp-nya. Gitu. Tapi ini bebas, bisa tanya apa aja. Apapun perihal dinamika perkuliahan di Unigoro itu seperti apa, yang di dalamnya mulai sistem perkuliahan, kemudian beasiswa atau hal apapun terkait Unigoro bisa ditanyakan. Berarti ini ya, seputar Unigoro. Tak kira kau bisa tanya prediksi juara Piala Dunia. Kita bukan dukun. salah gitu. Kira-kira siapa yang masuk final ini? Kata bola Pak. Oke. Maroko. Ini jago ki, Maroko. Ya sudah lah ya. Oke, kita lanjut. Jadi lebih banyak akan dilayani via Zoom dan ada kuota untuk peserta US itu. Nanti diberikan kuota Zoom itu per Senin jam berapa tadi? 10 pagi. Kalau pengen cepat bisa chat via WhatsApp. Oh, mantap. Apa saja? Ini ada perannya nggak? Kalian berdua ini, misalnya Sophia ini perannya apa, Elika apa, lalu tim-tim yang lain ada perannya apa? Kita dalam satu tim US ini kita saling melengkapi ya kak. Betul. Jadi apapun informasi yang dibutuhkan oleh sasaran kita atau masyarakat kita berusaha untuk memberikan yang terbaik. Apa aja misalnya? Misalnya kayak pelayanan, kalau masyarakat secara umum kan yang paling ditanyakan atau kebanyakan yang ditanyakan itu terkait dengan beasiswa. Kemudian pembayaran Unigoro itu berapa, kayak sistem perkuliahannya seperti program apa. Studi. Betul, program studinya ada apa saja kayak gitu-gitu. Oh gitu. Berarti ini sekali lagi, apakah misalnya Sophia itu ditugasi untuk menjelaskan apa, Elika bagian apa, dan tim-tim yang lain menjelaskan bagian apa, itu ada pembagiannya itu enggak? Atau langsung aja gitu? Atau ada pembagian gimana? Kita memang ada job desk-nya masing-masing Pak, tapi kita berusaha untuk saling mengetahui gitu dari beberapa peran atau job desk yang sudah disediakan atau yang harus kita ketahui lah, yang harus kita gali lebih dalam beberapa informasi yang bisa kita sampaikan di US tersebut. Intinya semua anggota US ini tahu bagaimana apapun yang ada di Unigoro gitu Pak. Jadi jangan khawatir kalau mau tanya atau yang standby siapa, karena pasti akan dijawab dan tepat gitu Pak. Pintu masuk lah ya. Betul, sebagai pintu masuk. Jadi ini US adalah pintu masuk untuk teman-teman semua, baik mahasiswa, orang tua wali, calon orang tua wali, calon mahasiswa. Kalau ingin tahu soal Unigoro, silakan menuju ke laman webnya Unigoro atau Instagramnya Unigoro untuk dapat nomor yang centang biru. Jadi centang hijau. Tapi kalau biru sama hijau memang kadang-kadang sama lah. Oke. Bisa aja nggak sih? Yang penting ada centangnya Pak. Yang penting ada centangnya. Biar ini ya, biar nggak amit-amit ketipu lah ya. Amit-amit ketipu. Jadi yang pasti-pasti aja pakai WA yang ada centang hijau biru. Centang hijau Pak. Kalau di WhatsApp centang hijau. Kalau di Twitter biru.
Kalau Iki juga biru. Ya sudah. Yang penting ada centangnya. Ya, yang penting ada centangnya. Oke, mantap ini. Nah, ini apa perbedaan antara US ini dengan customer service yang ada di bank? Kan kalau dilihat hampir sama ya polanya. Kira-kira apa perbedaan antara US dengan customer? Ya, Pak? Sama-sama pelayan. Yes, betul. Sama pelayan dan sama-sama memberikan informasi. Iya. Cuman kan informasinya berbeda dan kalau semisal kami kan sama-sama free, Pak. Nih, Mas, gratis. Waduh, sama-sama free. Melayani dengan gratis. Iya, melayani dengan gratis. Cuman kalau di Unigoro ini kan kita ditambah kuota itu tadi, Pak. Jadi ada plusnya gitu loh, Pak. Oke. Ini suatu yang paling membedakan mungkin ya. Betul. Antara customer di misalnya apa sih perbedaan customer service di bank dengan yang ada di sini? Secara kerja sama, memberikan informasi secara lebih dalam, lebih spesifik ya. Tapi kalau di sini tadi itu ada penambahan kuota. Diberikan kuota. Kalau Zoom, saya bertanya-tanya Pak, emang kalau customer service juga ada penyedia Zoom? Siapa yang jawab ini? Siapa yang jawab ini? Pertanyaan ini. Jadi mikir aku. Ya mungkin bank digital. Mungkin. Bank digital Bisa jadi. Cuman kuotanya belum tentu gratis. Kalau di Unigoro kuotanya gratis, Pak. Kan dikasih kuota gratis. Mantap. Gimana? Mau ditanya apa lagi? Sudah. Kan masih ada selanjutnya ini, Pak. Oke, sesi 2. Soal sesuatu yang lebih dalam lagi tentang apa itu US. Tapi tipis-tipis sesi 1 ini kita sudah akhirnya tahu ya bahwa US adalah sebuah layanan yang dibuat oleh Unigoro untuk memberikan informasi jalur pertama kalau ingin masuk ya lewat US ini dari informasi yang ada di Unigoro. Begitu ya? Oke. Soal detail-detail pertanyaan yang bisa ditanyakan nanti akan saya sambung di sesi 2. Kita sudahi dulu sesi pertama. Jadi teman-teman yang masih ragu, yang masih bingung mau menghubungi Unigoro lewat mana, langsung saja datang ke laman Unigoro atau ke Instagramnya Unigoro dan cari nomor yang bercentang hijau. Begitu. Terima kasih. Di atas lumbung energi Bojonegoro, Universitas Bojonegoro didirikan tahun 1981 dan terus menciptakan sumber daya manusia terbaik. Demi tercapainya visi kami, Universitas Bojonegoro bersiap menuju taraf internasional. Terus tumbuh menjadi universitas terkemuka, Universitas Bojonegoro kini memiliki 5 fakultas yang terdiri dari 8 program studi. Lebih dari 3.500 mahasiswa aktif, Universitas Bojonegoro didukung oleh sarana fasilitas penunjang yang representatif, di antaranya perpustakaan, English course, public speaking class, laboratorium sains dan teknik, modern class, laboratorium komputer, studio broadcasting, studio musik, dan lapangan olahraga. Selain mendukung peningkatan kualitas akademik, Universitas Bojonegoro juga mendukung penuh aktivitas pembentukan karakter mahasiswa melalui berbagai unit kegiatan mahasiswa, di antaranya UKM Pencaksilat, Pramuka, Pecinta Alam, Resimen Mahasiswa, Kesenian, Kependudukan, Penelitian, Pengabdian dan Jurnalistik, Olahraga, dan Aeromodeling. Sebagai bagian dari masyarakat, Universitas Bojonegoro telah melakukan berbagai kegiatan sosial, pemberdayaan masyarakat untuk memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat. Dengan langkah pasti, kami akan menjadi universitas dengan daya saing internasional. Universitas Bojonegoro, kami ada untuk Indonesia. Sudah ya, gak ada gimmick seperti minggu lalu. Langsung aja, selamat datang. Oke, datang. Selamat datang. Siapa yang namanya ini? Kalian siapa namanya? Siapa namanya? Saya Devi, Pak. Depa, ini? Perkenalkan, saya Yuliani. Saya salah satu bagian dari tim Wes, masuk. Ada Depa dan Yono. Mantap. Devi, Pak. Yani. Oke.
Saya minta teman-teman yang datang di sini berkenalan kayak tadi ya. Silakan kenalan, namanya siapa, kenalannya siapa, lalu apa namanya, dari mana? Dari mana? Oke, silakan Devi dulu. Oke, hai teman-teman sahabat Universitas Bojonegoro atau calon mahasiswa Unigoro atau mungkin calon dari orang tua mahasiswa Unigoro. Perkenalkan, nama saya Devi Tristia Putri, biasanya dipanggil Devi, asal dari Tuban. Wah, jauh ya? Ya, jauh dari Tuban. Yang ini? Halo semuanya, perkenalkan saya Yuliani. Di sini saya bagian dari tim UES, Unigoro Excellent Service. Saya dari Bojonegoro, asli Bojonegoro. Asli Bojonegoro. Jadi timnya UES ini 4 orang, Bojonegoro, Tuban. Tuban, iya. Paling Tubannya Tuban Soko ya? Rengel, Pak. Oh, Rengel ya, lumayan agak sana dikit lah ya, tapi masih sekitar Bojonegoro. Oke. Ada Devi, ada Yani. Apa peran kalian di UES? Kalau tadi kan sudah kenalan soal UES itu apa, sudah dijelaskan apa saja yang bisa, informasi apa yang didapat. Nah, kira-kira kalau peran kalian di UES ini di bagian apa? Oke, kalau berbicara peran ya Pak, kita yang di UES itu sama-sama memiliki peran itu memberikan informasi atau mungkin memberikan suatu pelayanan yang dimana untuk memberikan suatu informasi kepada calon mahasiswa baru atau mungkin orang tua dari calon mahasiswa baru mengenai atau terkait dengan Universitas Bojonegoro, apa yang ada di Unigoro dan mungkin terkait dengan bidang akademiknya, terus bidang yang lain lagi. Oke, Yani ada tambahan? Iya, kita adalah gerbang awal gitu Pak. Gerbang awal. Informasi terkait Unigoro bisa ditanyakan ke kami. Oke. Ke Unigoro Excellent Service. Untuk PMB tahun ini berarti kalian lah gerbang awal ketika ada orang yang tanya tentang Unigoro. Oke, kita coba buka, bisa kasih spoiler gak sih? Misalnya saya tanya beasiswa. Kalau misalnya saya mewakili teman-teman calon mahasiswa nih, beasiswa di Unigoro ada apa aja? Itu kira-kira yang didapatkan sedikit jawaban. Kalau jelasnya kan tentu ada di hari Senin jam 10 tadi ya. Iya, kalau sedikit misalnya, apa sih beasiswa yang ada di Unigoro kira-kira? Spoilernya itu ada beasiswa selebgram untuk kalian yang punya influence di Instagram, follower yang banyak bisa gabung ke beasiswa selebgram. Kemudian ada juga KIP, itu untuk istilahnya kayak beasiswa bidik misi untuk kalian yang kurang mampu dan juga yang punya prestasi akademik. Terus apalagi? Ada biaya tahfiz Quran juga ada. Oke, ya. Tahfiz Quran, terus masih banyak beasiswa lagi Pak. Nah, makanya ayo teman-teman join ke Unigoro dan masih ada banyak beasiswa. Oke, jadi itu sedikit bocoran ya. Kalau misalnya kita hadir di UES itu di setiap hari Senin akan dijelaskan dengan lebih dalam tentang beasiswa-beasiswa itu. Tapi sedikit adalah soal itu. Kalau misalnya ada yang tanya soal prospek kerja gitu, itu juga dijawab di UES. Iya. Misalnya kayak apa? Misalnya saya pengen daftar di pertanian, kira-kira apa prospek kerja yang bisa saya dapat setelah lulus dari pertanian? Apakah jadi pengusaha drone? Wah. Bisa jadi Pak, bisa jadi. Bisa jadi. Gimana? Misalnya saya tanya, saya pengen daftar di pertanian, kira-kira prospek kerjanya apa ya? Gitu jawabannya gimana kalau kalian ingin menjelaskan? Ya, untuk di Fakultas Pertanian sendiri ini kan prodinya adalah agribisnis. Jadi ini pemasaran terkait dengan usaha-usaha pertanian. Jadi nanti kalian bisa jadi pengusaha di bidang pertanian dan juga kalian bisa juga bertani secara mandiri gitu. Gitu. Itu berarti dijawab juga nih soal prospek kerja. Iya, betul. Jadi soal prospek kerja, kalau metode pembelajaran dijawab juga nggak, misalnya di Unigoro itu sistem pembelajarannya ceramah tok ataukah malah studi lapangan? Kalau anak pertanian jangan-jangan diajari caranya menanam padi atau gimana proses itu juga dijawab? Nah, itu juga akan dijawab di UES, Pak. Nah, kalau metode pembelajaran yang ada di Unigoro itu tidak melulu di dalam ruang kelas, tapi kita lebih menerapkan ke learning by doing, jadi belajar sambil melakukan. Contoh kecilnya di pertanian, nanti kan juga akan diajari bagaimana cara bertanam secara mandiri dan bagaimana cara membuat pupuk-pupuk atau mungkin bisa jadi bagaimana caranya kita membuat
rumah yang untuk tanaman itu. Greenhouse. Oke. Greenhouse seperti itu, Pak. Berarti seperti itu ya. Jadi pun demikian dengan metode pembelajarannya juga nanti akan dijelaskan. Ini tentu tidak lengkap ya, karena ini kan namanya juga spoiler. Ya. Tulisi, editor, spoiler alert. Apa tah kuwi ya? Tulisi. Jadi itu juga dikasih tahu soal prospek kerja, beasiswa, cara pembelajaran. Jadi di Unigoro ini memang pembelajaran tidak melulu di kelas, bisa juga di rooftop. Bisa juga jadi senyaman mungkin. Oke. Jadi hal-hal seperti itu nanti akan dijelaskan. Ya kan saya mencoba mewakili penonton. Siapa tahu kan ada memang orang yang kepo. Di misalnya gini ya, misalnya ada orang tetangga sini yang pernah masuk ke Unigoro. Di Unigoro kok tamannya biasa sekali ya. Itu buat apa itu? Buat foto-foto atau buat belajar? Kalau ada yang tanya, taman itu bisa dibuat belajar nggak? Nah, kan tentu harus dijawab. Makanya saya coba mewakili ini. Gitu. Jadi memang pembelajarannya tidak melulu ada di kelas ya. Ya, betul. Sambil beli cilok gitu bisa? Bisa sambil beli cilok, nanti kita akan menemukan hal-hal yang baru, nanti kita akan terapkan dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Saya nggak yakin. tapi intinya memang tidak melulu di kelas. Dan di kelas pun tidak melulu ceramah. Iya. Ya, bisa aja selain ceramah dengan metode apa? Studi kasus. Studi kasus. Terus studi apa lagi? Studi lanjut. Studi lanjut. Aduh. Tidak ada deh. Kok lucu ya? Studi lanjut. Oke. Itu jadi pertanyaan soal metode pembelajaran, soal di mana aja belajarnya, cara mengajarnya, beasiswanya. Kegiatan mahasiswa juga ada dijelaskan nggak? Kegiatan mahasiswa di sini kalau kita jadi mahasiswa Unigoro, kegiatannya apa saja itu dijelaskan nggak? Misalnya kayak apa? Di sini kan disediakan berbagai UKM ya. Di situ nanti kalian yang punya passion, kalau kalian minatnya di bidang olahraga, kalian juga bisa masuk ke klub-klub sepak bola, futsal. Kemudian pencaksilat juga ada. Kemudian ketika kalian passionnya adalah kesenian, kalian bisa ikut tari. seni. Kemudian bisa ikut itu kesenian lukis. Ya. Di Unigoro disediakan fasilitas yang menunjang mahasiswa untuk berkembang. Kalau nih misalnya ada orang tua yang tanya, ini saya punya anak ini passionnya ngajar gitu. Kira-kira cocoknya di UKM apa ya? Nah itu nanti dari Unigoro ada yang namanya MBKM. Oke, gimana itu MBKM? MBKM itu kita bisa menggali atau mengembangkan diri di luar kampus. Itu program dari Pak Menteri. Mas paling. Mas Menteri. Mas Menteri ya. Mas Menteri. Ya di situ ada kampus mengajar. Jadi kalian yang punya passion mengajar bisa ikut dan daftar MBKM tersebut. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini juga nanti akan dijawab. Ya akan dikupas tuntas di UAS. Ya. Toh meskipun kalau misalnya ada pertanyaan yang sekiranya belum ada jawabannya, mungkin depending atau gimana. Kalau misalnya saya tanya, misalnya tiba-tiba UAS nggak bisa jawab. Nah itu kira-kira untuk dapat jawabannya itu akan diinfokan via WA centang itu tadi atau dibuatkan forum lagi atau gimana? Pikir ya. Nah, ini. Begini ya. Gimana? Kalau misalnya ada pertanyaan nih, sulit sekali. Misalnya X sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga. Nah itu kan misalnya ada pertanyaan yang sulit jawab lah ini. Misalnya ada orang tua yang hobinya. Misalnya ada orang tua yang anaknya itu ternyata hobinya main api gitu. Nah itu terus teman-teman UAS gak bisa jawab. Kan itu kan tentu rapat dulu. Kayaknya ya rapat-rapat dulu untuk menjawab itu. Nah hasilnya itu disampaikan via WhatsApp atau diundang untuk Zoom lagi. WhatsApp ya. Via WhatsApp. Jadi WhatsApp itu benar-benar pintu ini ya. Iya. Pintu masuk utama biar orang dari kalau ingin tahu soal Unigoro dari luar itu tidak salah jalan itu ya. Jadi masuknya lewat sana. Iya. Kalau misalnya pengen datang ya datanglah ke Rektorat Lantai 1 yang pintu depan. Di sana juga ada Mbak Sophia tadi. Iya, kalau misalnya ingin via online ya bisa lewat WhatsApp yang ada centangnya ya Pak. Kalau misalnya ada orang tua yang nggak punya WhatsApp, gimana?
Nah, kalau misalkan ada orang tua yang nggak punya WhatsApp, tapi kalau orang tua sekarang kebanyakan sudah punya WhatsApp ya. Kan mungkin. Oke, kalau mungkin WhatsApp orang tuanya tidak memiliki WhatsApp, mungkin ada di Instagramnya, atau mungkin bisa melihat di websitenya, atau mungkin bisa langsung datang ke sini gitu Pak. Oke. Kalau sampai sini, yang saya terima gini informasinya, ini entah benar atau salah ya teman-teman boleh ngoreksi. Jadi adanya website, adanya Instagram itu kan juga pintu informasi dari Unigoro pada masyarakat. Tapi sistemnya adalah satu arah. Unigoro bukan informasi. Tapi kalau kita ingin dua arah, bisalah itu lewat UES yang tadi bisa pakai WhatsApp, bisa pakai apa namanya via Zoom. Dikira ngeblank ya, padahal enggak. Via Zoom itu ya. Berarti juga misalnya kalau misalnya ada orang tua yang nggak punya HP, itu berarti ya datang aja ke rektorat ada satu ketemu Mbak Sophia tadi. Ya, ketemu Mbak Sophia. Karena kebetulan yang 3 ini kalau nggak salah juga ini ya bagian dari tenaga pengajar ya. Ya, selain tim WES juga ada tidak selalu ready di kantor atau ready juga semua. Kalau Mbak Yono? Mbak Yani? Sebisa mungkin kami juga ikut membantu gitu. Cuman untuk standby di sini atau di depan pintu masuk si Mbak Sophia. Sopio tadi itu ya. Oke, Sopio Aldanira. Itu tadi ya yang misalnya selalu ready menyambut teman-teman. Selalu ready untuk melayani teman-teman. Itu berarti Sophia. Gitu. Oke. Jadi pertanyaan-pertanyaan seunik apapun, seaneh apapun itu bolehlah ditanyakan. Wong namanya juga kepo. Kepo kan. Nah, ini misalnya cuma tanya Unigoro apa namanya benderanya warna apa, nah, gitu kan sudah terjawab dengan buka Instagram ya. Harus mestinya orang tanya kan, masa cuma ini. Misalnya, apa sih mana lambang Unigoro kayak gitu. Berarti kan itu juga boleh tuh ditanyakan. Boleh. Tadi kan katanya yang penting tentang Unigoro. Universitas Bojonegoro. Gitu ya. Gitu. Oke, mantap ini. Berarti memang ini ya, memang tujuan diadakannya UES adalah mempermudah orang luar kalau ingin tahu informasi tentang Unigoro. Seperti itu? Ya. Cobalah dijawab jangan iya aja. Iya, kebetulan. Biar agak lama ini percakapannya itu loh. Iya nggak benar seperti itu ya? Iya betul Pak, seperti itu Pak. Ya gitu. Jadi memang ini adalah langkah awal biar Unigoro itu lebih aktif melayani, menyapa seluruh calon mahasiswanya dan ya juga mahasiswanya yang ada di sini ya. Juga mahasiswa dan orang tua dari calon mahasiswanya Pak. Ini yang penting ini. Jadi orang tua dari calon mahasiswa itu juga sangat diperhatikan. Wah, saya merasa bahwa kepedulian Unigoro pada mahasiswa, bahkan sampai calon orang tua mahasiswa aja dipermudah seperti ini ya. Jadi semoga dari setelah adanya soft launching UES ini tidak ada lagi yang salah nomor. Nanti menghubungi Unigoro masih bingung pakai nomor yang mana. Jadi datang saja ke website Unigoro dan juga di Instagramnya Unigoro. Jadi apa namanya user ID-nya Unigoro di Instagram? @univ_Bojonegoro. @univ_Bojonegoro. Oke, itu nanti teman-teman bisa dapat nomor dan itu bisa dihubungi lewat itu. DM juga bisa. Oke, mantap ini. Jadi semoga memang semoga tidak ada yang kesasar lagi ya. Iya, semoga tidak ada yang tertipu lagi atau miskom. Jadi WhatsApp-nya cuma ada yang centang hijaunya. Terus kalau media sosialnya ada yang centang birunya seperti itu. Nah, untuk bulan-bulan ini seperti yang percakapan minggu lalu, ini kan memang sedang masanya PMP, mau pembukaan PMP. UES ini difokuskan untuk PMP saat ini atau bisa menerima pertanyaan yang aneh-aneh tadi itu? Atau memang kalau saat PMP ya memang fokus PMP? Gimana? Kalau di UES itu kita menerima pertanyaan bukan hanya seputar PMB saja. Apapun pertanyaan mereka yang ingin tahu seputar Unigoro atau Universitas Bojonegoro itu sebisa mungkin kita bisa menjawab gitu Pak. Jadi kalau misalkan kita fokusnya sekarang PMB, kalau mungkin ada pertanyaan yang lain tetap kita jawab. Tapi memang pada saat PMB ini ya namanya juga sedang PMB berarti
prioritas mungkin ya, prioritas. Tapi kalau dijawab itu tidak semuanya bakal dijawab gitu ya. Karena kan kalau PMB itu berarti berhubungan dengan eksternal, calon mahasiswa dan calon orang tua wali. Sementara kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lain juga tetap akan dijawab. Yang perkuliahan Unigoro bisa ditanyakan. Mantap ini. Kira-kira kalau tanya ini daun apa gitu bisa dijawab gak? Ya itu nanti diseleksi dulu pertanyaan yang akal dan tidak menjawab. Oh gitu ya. Nah ini ya kadang-kadang memang ada pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Iya. Seperti itu tadi. Tapi kalau dijawab ya baguslah. Intinya teman-teman bahwa Unigoro ingin dengan semaksimal mungkin melayani, memberikan informasi yang terbaik dengan jalur yang tepat, tidak asal siapa aja bisa menjawab, tapi ya inilah wadah ketika teman-teman semua Bapak Ibu calon orang tua wali di Universitas Bojonegoro ingin tahu soal Unigoro, silakan tanya melalui jalur UES. Betul. Mantap ya. Ya karena jadi, dengan itu kita atau calon mahasiswa itu bisa memetakan dirinya sendiri gitu Pak. Oke, gitu. Dia mau buka prodi mana, kemudian nanti ketika di dunia perkuliahan ingin masuk ekskul atau UKM apa, itu bisa dipetakan sendiri dirinya. Nanti juga akan divalidasi dengan hasil yang namanya tes psikotes. Tes itu ya. Jadi nanti ketika mahasiswa atau calon mahasiswa itu sudah masuk Unigoro, nanti akan input dan outputnya bakal bisa sejalan gitu, karena sesuai dengan validasi psikotes itu. Oke, berarti memang ya karena ini juga nyambung ya seperti fitur Unigoro, yakni UCC itu bahwa sudah ada Unigoro di kepala saya itu Unigoro Career Center terus Unigoro Career Center itu memang yang nanti juga akan disambungkan dengan UES bahwa kalau ada orang tua wali yang saya ingin daftar di Unigoro tapi nggak tahu prodi apa, gitu. Nanti akan diarahkan ke UCC itu, diberikan rekomendasi kira-kira apa yang cocok untuk si anak dilihat dari hasil psikotesnya, begitu? Betul. Oke, mantap. Oke ya, gak usah ini ya, sudah semua ini, sudah centang semua, sudah centang semua. Saya kira sudah. Tidak perlu terdengar-dengar, teman-teman juga tahu bahwa saya juga kan bawa catatan pertanyaan di sini ya. Jadi saya kira itu untuk podcast Unigoro pada minggu ini mengupas tuntas tentang UES dan sudah dijelaskan apa itu UES, gimana kerjanya, bagaimana cara menghubunginya. Minggu depan kita akan ketemu lagi, insya Allah akan ketemu lagi. Tetap sehat, tetap semangat. Sekali lagi Unigoro Talk. Gak gitu. Unigoro Podcast Talk. Saya lagi ya. Gak fokus. Ini tentang ini gak fokus. Kasih air. Saya lagi ya. Unigoro Podcast Talk langsung ditutup. Unigoro Podcast Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.